Halo rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan membahas 8 ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja atau buruh merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, sehingga ikut berperan dalam menjalankan roda ekonomi sebuah negara. Di Indonesia sendiri, ketenagakerjaan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dan mengingat aturan ketenagakerjaan begitu kompleks, maka berikut kami rangkum 8 ketentuan hukum ketenagakerjaan yang perlu diketahui menurut Tahu Hukum. Langsung aja, berikut ulasannya. 1. Perjanjian kerja. Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Adapun perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Karena tidak semua jenis pekerjaan dapat diikat dengan perjanjian waktu tertentu, maka selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu dalam pasal 56 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/4-24 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dapat diikat dengan perjanjian waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/4-24 adalah 1. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya, yang penyelesaiannya paling lama 3 tahun. 2. Pekerjaan musiman. Dan 3. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 2. Larangan mempekerjakan anak. Mempekerjakan anak adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam pasal 68, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 69, diatur bahwa ketentuan pasal 68 dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan A. Izin tertulis dari orang tua atau wali. B. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. C. Waktu kerja maksimum 3 jam. D. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. E. Keselamatan dan kesehatan kerja. F. Adanya hubungan kerja yang jelas. G. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketentuan huruf A, B, F, dan G tersebut dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Tiga. Waktu kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dibatasi mengenai waktu kerja yang dapat ditetapkan dalam lingkungan pekerjaan. Dan berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun waktu kerja yang dimaksud meliputi A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri. Lebih lanjut, dalam pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditentukan juga bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pasal 77 dengan persyaratan A. Adanya persetujuan pekerja yang bersangkutan.
B. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Selain itu, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. 4. Hak untuk istirahat dan cuti. Setiap pekerja berhak mendapatkan istirahat dan cuti. Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Adapun waktu istirahat dan cuti meliputi A. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. B. Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. C. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Adapun pelaksanaan waktu istirahat lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana maksud tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 5. Hak mendapatkan pengupahan. Hubungan pengusaha dan pekerja adalah hubungan yang saling menguntungkan dan membutuhkan, di mana pengusaha membutuhkan tenaga pekerja untuk menjalankan produksi usahanya, dan pekerja membutuhkan pengusaha yang telah menyediakan lapangan kerja. Dan pekerja yang telah bekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana juga telah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain wajib mendapatkan hak dari pekerjaannya, pengusaha juga dilarang membayar upah kepada pekerja di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, upah tidak dibayar apabila pekerja buruh tidak melakukan pekerjaan. Hal ini diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, ketentuan tidak mendapatkan upah tidak berlaku terhadap A. Pekerja sakit, termasuk pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. B. Pekerja tidak masuk bekerja karena pekerja menikah, menikahkan, mengkitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, atau keguguran, suami atau istri, atau anak, atau menantu, atau orang tua, atau mertua, atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. C. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. D. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. D. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. F. Pekerja melaksanakan hak istirahat. G. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Dan H. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Karena itu pekerja tetap mendapatkan upah. 6. Akibat hukum bagi pekerja apabila perusahaan dinyatakan pilot. Dalam hal perusahaan dinyatakan pilot, maka pembayaran hak-hak kepada pekerja termasuk sebagai pembayaran yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan sehingga dapat dikategorikan sebagai kreditur preferen. Adapun kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Berdasarkan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang lain yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gade dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Selanjutnya, dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditentukan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pilot atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Selanjutnya, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 PPU strip 11 Romawi 2013 menyatakan bahwa
Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, pembayaran upah pekerja atau buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah kecuali tagihan dari kreditur separatis. 7. Mogok kerja. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja adalah hak dasar pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Diingat ya, dilakukan secara tertib, damai, terlebih-lebih tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, mogok kerja harus diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat paling lama 7 hari sebelum mogok kerja dilakukan. Lebih lanjut, dalam pasal 138 disebutkan, pekerja, buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa pekerja atau buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. 8. Hak untuk menjalankan ibadah. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana dalam pasal 28 huruf B. Karena itu, dalam lingkungan pekerjaan sekalipun, menjalankan ibadah merupakan hak yang tidak dapat dibatasi. Hal ini telah sangat jelas diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Demikian rangkuman 8 ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang perlu diketahui menurut Tahukum. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Ciao.